kenal Nurul Hayat itu di tahun 2005. Saat itu saya berbekalkan ijazah SMP bekerja menjadi cleaning service di sebuah perusahaan seluler. Di situ ada beberapa karyawan yang kebetulan menjadi donatur Nurul Hayat. Di sela-sela pekerjaan saya sempat membaca beberapa artikel yang ada di Nurul Hayat. Dari situ semakin hari ada ketertarikan di hati saya untuk ikut serta menjadi donatur di Nurul Hayat. Terakhir sebelum saya bekerja di Nurul Hayat, saya menjadi supervisor di sebuah perusahaan property management. Di situ ada teman lama saya yang tiba-tiba menelpon saya untuk meminta bantuan untuk dicarikan tenaga cleaning service perempuan untuk ditempatkan di Nurul Hayat. Seketika itu ingatan saya flashback di tahun 2005, di mana saat itu saya sempat berujar saya suatu saat ingin menjadi bagian dari Nurul Hayat. Sebelum saya bekerja di Nurul Hayat, saya berawal sebagai penjual pentol dari sekolah SD yang satu ke sekolah SD yang lain. Begitu juga istri saya keliling pakai motor demi menghidupi anak istri saya. Tapi lambat laun jualan pentol ini semakin sepi karena saingan di sekolah juga banyak. Akhirnya saya mencoba untuk mencari pekerjaan dengan membaca koran. Alhamdulillah di situ ada lowongan di Nurul Hayat, lembaga yang mengabdi kepada Allah dengan membangun umat. Ini suatu keuntungan bagi saya ketika saya nanti bisa diterima. Alhamdulillah tiba-tiba saya dipanggil. Wah, ini beneran apa enggak? Gitu. Tapi akhirnya saya datang, ternyata saya dipanggil gitu. Tapi saya kaget ketika waktu itu Bapak Arif Budiono, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun, menempatkan saya di bagian funding officer. Loh Pak, saya melamarnya kan bagian akikoh, kok ditaruh di bagian funding officer, ini tugasnya apa? Saya nggak ngerti bahasa Inggris, maka saya tanya aja. Oh gampang Pak, nanti tugasnya saya ajari gitu. Alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kesempatan bekerja di Nurul Hayat. Sempat ada pro dan kontra, khususnya sama suami saya, yaitu karena sebelumnya saya sudah menjadi supervisor di pekerjaan saya yang lama. Sempat suami juga menyampaikan, kalau kamu keluar dari pekerjaannya sekarang yang sudah menjadi supervisor, kemudian kamu kembali lagi ke nol untuk menjadi cleaning service lagi, otomatis kebutuhan kita akan banyak berkurang. Saya kembali yakinkan pada suami saya, ya, kalau misalkan saya tetap bekerja di pekerjaan yang lama menjadi supervisor, sampean tahu sendiri, saya pasti pulangnya malam karena supervisor itu waktunya dituntut untuk lebih gitu. Jadi saya nggak bisa ngajar ngaji sore harinya. Insya Allah kalau saya bekerja di Nurul Hayat, pasti saya kan masih bisa mengajar ngaji. Waktu saya akan ditugaskan di Jogja, saya menyampaikan ke istri. Alhamdulillah istri waktu itu langsung menyetujui, karena berangkat saya ini bukan hanya bekerja, tapi berangkat saya ini berjuang untuk anak-anak yatim, berjuang untuk para duafa. Alhamdulillah istri menyetujui. Kemudian saya bertekad untuk berangkat ke Jogja. Saya akhirnya mengikhlaskannya, tapi saya itu mohon pada Allah, ya Allah, saya ikhlaskan suamiku ke Jogja ya Allah. Tapi aku mohon bantu aku untuk membantu ngurus anak-anakku gitu Pak. Anakku itu aktif semua Pak, anaknya juga nakal-nakal. Tapi ya saya terus berdoa sepanjang malam. Tapi alhamdulillah
sejak kita pisah malah kita aktif dalam ibadah malam, Pak. Aku sering nangis pada Allah, Pak, karena juga capek ya, Pak, ngurus anak 2 laki-laki semua dan nakal-nakal, Pak. Juga saya kan juga dituntut sambil bekerja gitu, kerja walaupun kecil-kecilan gitu, Pak ya. Tapi yo alhamdulillah gitu, suamiku manfaat juga bagi orang lain dan juga bagi keluarga gitu, Pak. Waktu itu saya mendatangi seorang pengusaha yang cukup terkenal di Kota Madiun, pengusaha mebel. Namun waktu itu apa yang dia dikatakan kepada saya sungguh menyakitkan. Namun ini bagi saya adalah suatu ilmu. Saya dikatakan, Mas, seperti sampean ini banyak sekali, paling-paling ya hanya untuk dirinya sendiri. Banyak kok penipuan yang model kayak sampean. Tapi alhamdulillah saya waktu itu bisa bersabar. Bisa bantu mengenalkan Nurul Hayat di Semarang. Pak Lindi berangkat, terus 2 minggu kemudian baru saya nyusul karena bawa si kecil. Terus di sana masih awal-awal sekali ya, karyawannya masih belum ada. Jadi saya ikut bantu di front office-nya. Ketika hari Minggu kan libur itu yang tugasnya yang di depan. Itu saya masih bantu di depan. Sebenarnya juga nggak bisa sih waktu itu, tapi diberani-beranikan diri gitu ikut bantu di depan. Setiap hari Minggu Pak Lindi sama Mas Wahid ngantarkan akikoh, saya di depan. Kalau aku percaya, Pak, suamiku di sana itu setia. Saya di sini juga setia, nggak ngapa-ngapain. Iya, walaupun kita jauh, tapi hati kita dekat. Aku selalu mencintai kamu, maaf ya, Pak. Saya juga gitu, aku selalu mencintaimu ya. Juga kadang kasihan sama teman-teman gitu kan. Kalau sore kadang ada anak-anak jalan sama ayahnya gitu. Anaknya wis diem di rumah, nggak kemana-mana. Kita sempat seminggu sebelum Lebaran itu anak saya yang ini sakit, masuk rumah sakit. Itu Pak Lindi kan nggak bisa pulang, baru pas tanggal 4 mau Lebaran itu baru pulang, sekalian nunggu libur menjelang Lebaran. Itu selama 4 hari ya, kalau nggak salah 4 hari, soalnya 4 hari di puskesmas, terus pindah ke rumah sakit Tuban. Itu saya sama ibu saya yang jaga ini tiap malam itu nggak pernah mau diajak tidur di dalam, itu mesti nangis minta pulang sambil manggil ayahnya, minta ayah terus. Ya alhamdulillah sehari sebelum pulang ayahnya datang, terus langsung sembuh, diajak pulang itu bareng-bareng. Pokoknya setiap kita telepon atau SMS, dimanapun, tidak peduli dimanapun, itu tidak pernah ketinggalan kalimat itu. Ayah sayang bunda, bunda sayang ayah. Insya Allah kita bisa segera bersama-sama lagi. Ayah, bunda, Safia, Fatan. Inilah bekal saya nanti yang akan saya bawa untuk anak-anak. Dulu sebelum saya tinggal, kadang belajarnya susah, bahkan sempat gurunya memanggil kami sebagai wali murid. Beliau menyampaikan bahwa anak bapak untuk saat ini tidak bisa dinaikkan karena memang untuk nilainya di bawah standar. Tapi alhamdulillah justru ketika saya tinggal di Jogja ini, anak saya justru belajarnya semakin semangat, dan tidak menduga justru saya kaget ketika ibunya menyampaikan bahwa anak saya justru ranking di kelasnya. Padahal dulu yang mestinya tidak naik, tapi justru ketika saya tinggal, dia malah ranking di sekolahnya. Dan ini saya yakin
Allah menjaga anak-anak saya. Hanya waktu mau ngambil rumah itu kita ke bank gitu ya, ke bank kan harus pakai di survei apa gitu kan. Nggak tahu kenapa tuh kemarin waktu ke muamalat kita belum sempat disurvei, pokoknya belum kenal lah Pak Lindi itu siapa, belum kenal. Kok nggak taunya langsung di ACC. Ya alhamdulillah nggak tahu itu kenapa. Waktu Pak Lindi ketemu sama marketingnya yang rumah, itu dibilangin katanya Pak Lindi sudah di ACC sama banknya. Loh, kok tahu kan saya belum disurvei, belum ditanya-tanyain. Iya, tapi katanya banknya sudah kenal, katanya Pak Lindi itu ya yang Nurul Hayat, katanya gitu. Ya alhamdulillah itu. Dan alhamdulillah setelah jalan beberapa waktu, suami saya melihat hasilnya. Suami saya ditunjukkan keberkahan. Tiba-tiba dia tahu kalau anak saya yang paling kecil, yang umur 2 tahun itu, kalau saya menghafalkan Al-Quran, kebetulan di Nurul Hayat alhamdulillah ada setoran untuk hafal Al-Quran. Ketika saya menghafalkan Al-Quran, ternyata anak saya yang umur 2 tahun itu mendengar. Setiap dia tidur, dia minta dengan lugunya dia bilang gini, bukan surat Al-Baqarah tapi gini, bunda nyanyiin lagu Abacoyo, seperti itu. Akhirnya suami saya melihat itu saya lihat matanya itu seperti berkaca-kaca gitu loh. Oleh Dr. Edwin dinyatakan usus besar suami saya itu bengkak. Di malam hari itu dinyatakan seperti itu, akhirnya harus dioperasi jam 11 besoknya. Ternyata dari pihak perusahaan suami saya, jam susteknya itu dibatalkan tanpa sepengetahuan suami saya. Saya akhirnya dipanggil di bagian keuangan bahwa tidak bisa dilaksanakan operasi kalau tidak ada DP, dan DP-nya waktu itu sebesar 10 juta. Saya juga sempat bingung kemana saya harus mencari uang 10 juta dalam waktu yang singkat. Akhirnya saya teringat, saya banyak saudara di Surabaya, saya punya keluarga besar Nurul Hayat. Akhirnya saya menghubungi Ustadz Khalid, dan Ustadz Khalid meminta saya untuk langsung menghubungi Pak Johari. Waktu itu saya langsung menghubungi Pak Johari, dan alhamdulillah Pak Johari waktu itu sedang bersama Pak Direktur, jadi langsung di ACC saya langsung bisa ke kantor Nurul Hayat. Doakan saya cepat sembuh dan bekerja dan beribadah kembali di Nurul Hayat.